melanggar, entah itu panitia, udah langsung dia aja dilaporkan, diproses. Dosen juga memobilisasi orang gitu untuk nyoblos tertentu, laporin. Gitu gak usah sulit oleh repot. Yang susah itu adalah komitmen. Komitmen untuk berani ini loh, ini melanggar. Wah, sebenarnya penak. Nah itu. Makanya saya katakan pertanyaannya, apakah pengawasan di Indonesia ini efektif? Belum. Selama Bawaslu itu masih menggunakan pendekatan prosedural formal, tidak akan pernah efektif. Tapi UGM berkepentingan untuk menjadikan pemilu ini sebagai arena pembelajaran mengawasi itu begini. Teorinya begitu, apalagi yang nggak dapat teori misalnya. Tetapi kan publik udah tahu nih, undang-undang gampang itu di-download aja gampang. Peristiwa politik pelanggaran belum tentu ketika dikonversi ke dalam hukum disebut pelanggaran. Ini yang saya katakan di beberapa kali, secara sosiologis itu melanggar. Mobilisasi, umpat-umpatan, menggunakan tempat ibadah untuk ini. Secara politik juga sebetulnya, wah ini mesti ada sanksi. Tetapi secara hukum belum, gara-gara formalisasi hukum memotret pelanggaran sosiologi dan pelanggaran secara politik itu belum tentu dianggap kompatibel. Pertanyaan gini, kamu siapa? Jam berapa? Sama siapa? Berapa orang yang melanggar? Kamu lihat sendiri gak? Kau interogasi yuk. Bagaimana ada engagement? Itu yang beberapa kali saya katakan. Ketika kita mengawasi, ajak masyarakat untuk mengawasi. Nah ini apakah hanya PR pada Bawaslu? Enggak. Saya kira Bawaslu juga sudah punya beberapa cara, meskipun belum kelihatan. Banyak orang pelanggaran misalnya jelas-jelas bagi-bagi duit, neteli baliho, yang ditetel satunya enggak. Itu secara sosiologis, secara politik jelas melanggar, tapi secara hukum belum tentu karena tidak ada keberanian mengkonversi pelanggaran secara sosiologis dan politik itu ke dalam hukum. Siapapun punya potensi melanggar dan siapapun juga peserta berpotensi dirugikan atas itu. Tapi pemilu ini bukan sekedar prosedur mempraktekkan peraturan, tetapi memberi makna atas peraturan adalah menggerakkan warga berpartisipasi. Saya dulu beberapa kali saya sebut mestinya perubahan paradigma Bawaslu itu dari sekedar administratif prosedural menjadi gerakan sosial. Kalau pemilu ini merasa dimiliki oleh publik, oleh pemilih, oleh warga, hanya pendekatan gerakan sosial. Jangan mensimplifikasi pemilu sebagai peristiwa teknis administratif. Kita ini udah hafal, udah lebih dari berapa kali itu selama reformasi? 5 kali. Udah khatam itu mereka. KPU itu paling yang dikasih tahu begini. Nah, tapi pertanyaan itu adalah bagaimana memastikan mengajak warga tidak sekedar berpartisipasi, tapi mengawal juga suara saya ini nanti dimanipulasi nggak oleh penyelenggara, oleh peserta dan sebagainya. Dengan tadi Mas Wan nyebut tahap-tahap mana yang rawan. Kampanye itu sudah kita ketahui lah bagaimana praktek yang kenyataannya. Sebenarnya ini adalah bagian dari evaluasi kita supaya rakyat itu makin berpartisipasi dan tidak itu tergantung mereka percaya atau tidak, trustnya meningkat atau enggak. Meningkatnya partisipasi itu sangat dipengaruhi pada orang punya harapan dan keyakinan pemilu ini akan ada perbaikan, pemilu ini akan membawa harapan. Maka itu coba kita cek Embri suruh bertanggung jawab nanti. Ya kalau dia kan nanti saya lah. 9 ini ya partisipasinya seperti apa? Seperti apa? Kalau kamu berani jangan takut atas namanya, tetapi punya seni untuk menegur. Ojo sok gaya nih jadi wedi. Ketak kowe. Melayu. Yakinkan bahwa universitas akan melindungi. Iya, yakinkan. Kalau ada apa-apa yang menteror kayak gitu, kasih tahu. Ini bukan apa-apa, ini demi konstitusi dan values. Demi konstitusi dan values. Kalau ada mahasiswa yang direpresi, udah rela menjadi membantu gitu kok direpresi gitu. Kasih tahu. Nggak perlu takut. Universitas Gadjah Mada bertanggung jawab melindungi mereka. Ya,
kita juga punya MOU sama Najib kemarin itu ya, Bawaslu. Dia juga harus bertanggung jawab nanti kalau dikomplain, dia bertanggung jawab, UGM pimpinan bertanggung jawab karena kita program universitas, tapi tentu juga dengan fakultas, dengan yang lain. Saya kira itu pertanyaannya. Oke, siap. Bawa teh, bawa santai-santai gitu, tongkrong itu 5 tahun sekali. Kita nggak mungkin akan bisa membelah persoalan real itu tanpa kita ngerti. Kita bisa aktif di media sosial, tapi kalau tidak tahu pengalaman praktek di lapangan, belum tentu informasi di media sosial ini semuanya benar. Ada yang benar, ada yang enggak. Tetapi pengalaman dunia batin orang rakyat itu berbondong-bondong ke TPS kayak apa. Kalau itu kok dimanipulasi, mahasiswa diam, perutku percuma. Rakyat itu melihat bahwa ini pertaruhan 5 tahun. Dan itu tidak semata-mata untuk orang-orang visipol. Visipol jelas, oke lah. Visipol aja ada yang apatis juga kan. Tapi Pak Universitas Samarinda ajak itu, dan karena itu kita rekognisi, iya. Jadi oleh karena itu saya ajak nih mahasiswa UGM dimanapun berada, tongkrong itu 2-4 jam, ya. Tanggal 14. Nanti lihat itu suasana. Kalau Anda nggak berani negur, bisa bercerita di media sosial, tapi di situ kelihatan. Oke, Anda berani tegur, sampaikan ke laporan ke nggak apa-apa. Tetapi Anda punya seni berpolitik, ya, nggak usah berpotensi konfrontasi, tapi paling tidak Anda tahu, Anda bisa menyampaikan itu kepada pengawas, kepada pemantau dan seterusnya. Itu juga bagian dari wujud intelektual punya tanggung jawab. Kuliahnya di fakultas apapun, MIPA kayak kedokteran kayak atau apapun, apalagi visipol, ekonomi, semuanya gitu, manfaatkan itu. Oke, kita kasih teman-teman. Era Orde Baru itu pemilunya tertib dari sisi versi negara, tapi rakyat tidak berani protes karena ada pelanggaran yang memang sistematis dijustifikasi oleh negara di zaman Orde Baru. Tidak boleh dilupakan masalah buruk. Dulu diselenggarakan bukan oleh KPU, oleh LPU dan Dagri. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah menyelenggarakan pemilu yang tertib dari sisi administrasi kepemiluan sama kejujuran itu berkorelasi positif? Belum tentu. Nah, karena itu saya lihat misalnya banyak pelanggaran-pelanggaran sebetulnya membiarkan terjadinya gap antara prosedur dengan etik. Akhirnya orang selalu memaklumi ini tergantung etika. Itu buahnya pelanggaran sistematis hanya sekedar etika. Berarti secara prosedur ke depan harus koreksi. Bagaimana yang prosedur itu juga punya mana gara-gara ada etika. Poin saya adalah nggak boleh kita sekedar memaklumi sebuah keputusan politik dengan pertimbangan kecacatan prosedural tidak terjadi, tapi secara etik itu melanggar, kemudian secara politik tidak ada sanksi. Idealnya begitu. Ini yang dulu sebenarnya saya challenge bahwa KPU itu mestinya punya arah ke sana. Tapi pertanyaannya adalah yang membuat peraturan pemilu kan bukan KPU, tetapi DPR. Ini PR mereformasi pemilu kita. Orang berdebat soal tentang Mas Wan. Ini proporsional daftar tutup atau daftar terbuka? Perdebatannya kalau partai itu di-reform, ya, proporsional daftar tertutup oke. Kalau partai itu di-reform, sehingga penentuan nomor urut 1, 2, 3 itu 4, 5, 6 itu melalui pergulatan di partai, sehingga aspirasi konstituen itu dipertimbangkan. Kalau partainya nggak di-reform, ya jelas proporsional daftar tertutup akan menguntungkan elit partai. Nah sebaliknya, proporsional daftar terbuka itu kalau orang menilai bahwa ikatan partai itu lemah, orang nggak membangun partai, hanya mendekati pemilih. Akibatnya apa? Aktif di partai, tetapi kalah karena punya duit yang mendekati pemilih. Dilema ini harus dipecahkan. Karena itu saya selalu katakan reformasi pemilu harus ikuti reformasi partai politik. Saya tahu persis bahwa problem etika itu selalu alat yang paling mudah untuk menyudahi perdebatan.
Ya kan? Udahlah ini pelanggar, udah pelanggar etik. Karena apa? Tidak ada kesadaran elit ketika melanggar etik dia mundur, dia terus dengan pelanggaran etik dia mengakui. Nah pertanyaan sekarang, apakah orang bispol maksudnya ngerti ya Pak ya? Apakah politik itu tidak diajarkan etik? Diajarkan, Pak. Tapi prakteknya kan seperti itu. Nah itulah pentingnya kita memasukkan dimensi etik di dalam pemilu. Ini PR buat kita. Saya punya ide. Kalau misalnya rakyat itu pengen merasa ini ada gejala nih. Ini gejala pertarungan nih, saling klaim nih, si pelanggan siapa? Oh, saling konferensi pers, saya nak lihat nih. Pertanyaannya adalah, rakyat berani nggak konferensi pers? Bukan nggak berani, ngapain juga konferensi pers? Partai sendiri nggak konferensi pers. Nah ini kan terjadi karena partai itu nggak memperbaiki hubungan dengan konstituen. Maka itu saya usul, jika kita ingin berharap 5 tahun ke depan demokrasi makin membaik, kekuasaan terbentuk karena legitimasi yang diceritakan oleh orang, maka pemilih harus merasa memiliki suara yang telah diberikan. Caranya apa? Awasi pemilu. Tanpa diawasi, orang hanya berspekulasi. Orang hanya main lirik sana lirik sini, ragu. Aku nanti kalau melaporkan kira-kira diancam nggak? Wah, aku melaporkan nanti giliran kayaknya diproses gak ada yang bantu, kawan-kawan tiba-tiba lari semua yang dulunya berteman. Insentif untuk memastikan dirinya itu memperoleh dukungan itu sangat penting. Saya kira itu. Dan rasa-rasanya selama absennya pertimbangan etik dalam aturan pemilu, maka kita selalu disuruh memaklumi berbagai pelanggaran atas nama etik. Nah ini memang delay Pak. Karena itu saya katakan kadang-kadang itu secara sosiologis melanggar, tapi secara hukum dianggap enggak karena harus memenuhi berbagai kriteria. Itu yang disebut dengan formalisme dalam pendekatan. Ini kita belajar tentang politik dan politikal. Kalau kita bisa lihat misalnya yang namanya pelanggaran itu mestinya optimal. Dan ini saya kira merupakan pesan sangat kuat dari Universitas Mas Dito ya, bahwa kita mencoba untuk memastikan every single voters, setiap pemilih ya, meskipun untuk satu orang itu bisa difasilitasi secara optimal. Hanya dengan cara itu saya kira demokrasi kita nanti secara umum akan terjaga dan kualitasnya akan tetap bisa kita kembangkan. Itu yang pertama. Yang kedua, soal potensi kecurangan atau kerawanan kecurangan dalam proses pemilu itu sesungguhnya bertingkat-tingkat. Jelas yang pertama di TPS, yang kedua itu proses penghitungan, yang ketiga itu rekapitulasi dari TPS ke kecamatan, yang keempat dari kecamatan ke kabupaten. Nah biasanya kalau di level provinsi tidak begitu ya, karena kan sudah ada akumulasinya di level kabupaten. Khusus untuk TPS yang ada di UGM, saya yakin kita malah akan bisa menunjukkan kredibilitas proses penyelenggaraan pemilu, mulai dari siapa yang bisa memilih sampai dengan fasilitasi masing-masing sampai dengan perhitungannya. Jadi nanti setelah ini proses selesai kan akan dihitung, itu nanti akan dimasukkan ke formulir C1. Saya yakin dengan governance di tingkat TPS yang tadi diceritakan oleh Mas Dito dan Mas Henry itu akan terawasi secara luar biasa bagus. Dan sekaligus saya setuju Mas Dito bagian dari pendidikan politik. Yang perlu dijaga Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, ini nanti sebenarnya proses rekap yang ada di tingkat kecamatan. Nah untuk di tingkat kecamatan ini terus terang memang sedikit di luar jangkauan kita ya Mas Dito ya, karena pengawas pemilu kita termasuk yang mahasiswa tadi hanya akan ada di TPS dan memastikan suaranya adalah kredibel. Nah proses rekap di kecamatan, nah ini yang harus diawasi lebih lanjut. Tetapi ini sekali lagi di luar skema yang kita harapkan. Tapi setidaknya nanti kita akan lihat dari 9 TPS yang memfasilitasi 2000 sekian ratus mahasiswa, kita ingin tunjukkan lah ya kepada publik. Karena itu nanti kalau kita liput yang bagus, bagaimana electoral governance di tingkat TPS ini bisa kita lakukan ya. Nah untuk next stepnya saya kira nanti teman-teman wartawan dan civil society yang lain yang juga harus ikut mengawal, khususnya di rekap di tingkat kecamatan tadi.
Oke. Wah, detail ya. Ya, Iya. orang-orang visibel semua kalau bicara ya. Oh iya, bener. Bener ya. Maksudnya hati-hati tetap, tapi detail juga. Benar. Tetap dapat. Dan masih Ya, ngomongin kenapa? tentang Fungsi pengawasan pemilu ini kan keseluruhan tahap pemilu yang mestinya itu dilakukan sejak dulu pendataan pemilih, penentuan DPT, pendaftaran partai, pendaftaran presiden. Karena yang namanya fungsi pengawasan itu keseluruhan rangkaian pemilu. Betul. Ya, yang ini nanti akan kira-kira ya sampai dengan menjelang pelantikan kelak. Tetapi titik paling tingginya saya kira tanggal 30 Maret ya, ketika rekap nasional itu dilakukan. Nah, soal efektif atau tidak, sementara ini jujur harus diakui bahwa fungsi pengawasan itu cenderung menggunakan ukuran-ukuran formal. Ya, bahwa ini ada pelanggaran atau tidak, dan kalau ada kemudian sanksinya apa, hanya teguran, tidak boleh, dan lain sebagainya. Bagi saya yang lebih penting, nah ini nanti masih bahas lain, saya kira penting, pengawasan dari sisi masyarakat ini yang saya kira perlu untuk terus-menerus disampaikan kalau ada kecurangan, sehingga kemudian menjadi awareness, baik awareness bagi masyarakat maupun awareness bagi penyelenggara pemilu. Kalau suara masyarakat ini kuat, maka penyelenggara pemilu akan hati-hati, semakin hati-hati. Sebagai contoh nih, contoh kecil aja, yang kemarin terjadi, mohon maaf, di Sleman ya, ketika proses pembekalan besar itu kan hanya bisa muncul karena ada citizen yang aktif. Viral gitu ya. Iya, ini kan citizen ini kan perlu aktif nih. Begitu citizennya aktif, penyelenggara pemilunya akan hati-hati. Ya. Kalau nggak aktif itu bisa Didiemin aja. Ini contoh ya bahwa pengawasannya harus dibagi dua juga, yang formal dan yang berbasis sosial. Kalau saya sih selalu percaya ini karena pemilu proses politik, bukan semata-mata proses administratif. Nah, pengawasan sosial itu juga sangat penting. Nah, kalau soal sudah ada yang disanksi atau belum, ya kalau kita lihat secara umum garis besar kan ya hanya peringatan ini itu, dan mohon maaf pelanggarannya hari ini bisa jadi keputusannya itu nanti setelah pemilu ya, karena memang panjang, harus pembuktian lah, harus melacak lah, iya atau enggak. Jadi kalau menggantungkan pada proses formal itu malah justru tidak cukup. Proses sosial ini yang saya kira penting. Ya, kalau proses formal akan panjang prosesnya, tapi kalau proses sosial mungkin akan lebih cepat gitu. Oh, ya. bisa langsung. Ya, Jadi bisa. dari ini disampaikan orang hati-hati. lebih cepat dan lebih